Didirikan pada abad ke-8 Masehi, zaman kekuasaan Daulah Abbasiyah merupakan titik mulainya masa keemasan Islam. Penuh dengan penemuan, kemajuan ilmu, dan pokoknya kemakmuran hidup. Ibu kotanya, Baghdad, bahkan jadi pusat peradaban Islam dan ilmu pengetahuan dunia. Gimana ya rasanya hidup di Baghdad waktu itu? Kota Baghdad yang sekarang jadi ibu kotanya Irak pertama kali dibangun oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 hingga 766 Masehi buat jadi ibu kota Daulah Abbasiyah. Aslinya bentuk kota Baghdad itu bundar. Bagian luarnya ditutupi 2 lapis tembok dan untuk masuk ke kota ada 4 gerbang yang bisa dilewati. Bagian pusat kota yang ditutup tembok ketiga diisi dengan istana sang khalifah dan masjid agung yang kemudian dikelilingi taman pribadi punya khalifah. Sisanya antara tembok dalam dan luar, itu isinya pemukiman penduduk. Awalnya, kota bundar ini ukurannya nggak terlalu besar, tapi dikit demi sedikit pemukiman di dalamnya meluas keluar gerbang. Pada puncaknya, sekitar tahun 900 Masehi, Baghdad sempat jadi kota paling besar di dunia dengan populasi lebih dari 1 juta orang. Statusnya terkenal sebagai pusat perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Mansur yang bikin Baghdad sengaja memilih lokasi di tempatnya sekarang. Baghdad dibangun di tengah rute dagang internasional, iklimnya nyaman, dan dekat dengan sumber air. Hasilnya, banyak pedagang dan musafir dari seluruh dunia mampir ke sana. Masing-masing membawa budaya, ilmu, dan cara berpikirnya sendiri yang saling campur baur. Pertukaran budaya ini tentunya didukung oleh pemerintah setempat juga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Kemajuan Baghdad dalam ilmu pengetahuan didukung dengan adanya Baitul Hikmah, perpustakaan besar tempat berkumpulnya ilmuwan untuk menuntut ilmu. Koleksinya ada dari penulis Arab sampai buku-buku Yunani, India, Persia, dan Cina yang dikumpulkan terus diterjemahkan ke bahasa Arab biar bisa dikaji ilmuwan-ilmuwan Baghdad. Khalifah-Khalifah Abbasiyah benar-benar jadiin kota ini surganya ilmu. Selama sekian ratus tahun bahasa Arab menjadi bahasa sains internasional. Baghdad juga dapat julukan kota intelek dunia dan itu nggak salah. Banyak sekali intelektual di semua bidang ilmu yang asalnya dari sana. Itu hidupnya para ilmuwan sama cendekiawan. Gimana kalau penduduk lainnya? Hidup di Baghdad dianggap menjanjikan karena beberapa alasan. Letaknya yang dekat jalur dagang berarti pedagang dari manapun gampang masuk Baghdad. Ditambah penduduk yang beragam suku dan jabatannya, bikin hampir semua dagangan yang dijual di sana bisa laku. Lingkungan kotanya juga bersih. Saat Eropa masih penuh desa-desa kumuh, yang ada di Baghdad justru kebalikannya. Semua jalanan selalu dibersihkan, sampah-sampah diangkut terus dibuang keluar kota, dan buat wudhu sama bersih-bersih, disediakan hammam, yaitu pemandian umum yang jumlahnya sampai ribuan. Nah, ada yang bilang orang yang belum pernah masuk Baghdad belum pernah melihat dunia. Ada juga yang bilang Baghdad nggak punya tandingan dari timur maupun barat. Kejayaannya bertahan selama 500 tahun, menjadi pusat peradaban yang bersih, nyaman, cerdas, dan sejahtera. Sekarang, kita punya tugas untuk mengembalikan kejayaan tersebut dan mengangkat derajat Islam di mata dunia. Kita lihat lagi, ada apa di masa itu, ambil baiknya, perbaiki buruknya, sambil disesuaikan sama kondisi sekarang. Siapa tahu dari kerja kita, bisa muncul masa keemasan Islam yang kedua.